Sebelumnya, Mr. Tukul berkutat pada fenomena mistis yang terjadi di desa adat Sanggulan. Sebuah mitos larangan memakan buah jukut timbul atau dikenal sebagai buah keluih. Bagi warga yang secara sengaja memakan jukut timbul akan terkena suatu malapetaka. Biasanya mereka akan mengalami gejala meriang, pusing, sakit perut, hingga mual-mual misterius. Anehnya, sakit yang didiagnosa sebagai penyakit lahiriah ini tak bisa disembuhkan oleh pendekatan medis. Ternyata mitos itu berakar dari kutukan yang dilontarkan oleh sesosok raksasa jahat. Sosok yang digambarkan menyeramkan itu sering mencuri penari rejang yang notabene merupakan gadis-gadis belia. Tak ada satupun senjata yang bisa mengalahkannya. Konon setelah menyadari kesalahannya, raksasa ini pun memberitahu kelemahannya pada warga desa. Ia hanya bisa kalah oleh batang jukut timbul. Dari peristiwa tumbangnya makhluk yang digambarkan memiliki perawakan tinggi besar itulah, sosok ini lantas menebar kutukan. Barang siapa warga Sanggulan memakan buah timbul, maka akan terkena suatu malapetaka. Perjalanan tim Mr. Tukul pun mengarah pada Taman Peneduhan. Sebuah taman yang ditujukan khusus untuk roh-roh para penari rejang. Sosok-sosok penari itu seperti masih dihinggapi rasa penasaran. Konon mereka bisa berubah menjadi sosok wanita menyeramkan. Katakanlah sosok yang menyerupai sundel bolong. Sosok khas dengan lubang menganga di bagian punggung. Warga sering memergoki sosok-sosok ini bergelantungan di antara pohon besar, seolah mereka belum terima bila energinya telah dimanfaatkan sang raksasa sebagai sumber kekuatan. Monggo, sini. Luar biasa nih, energinya kuat sekali ini ya. Nah, pemisah Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya sudah berada di tempatnya apa nih? Taman Puranya. Taman Puranya nih. Nah, Pak Made nih, cerita mistis apa nih yang ada di sini? Di sini dibikin taman tempat bermainnya anak-anak yang itu seperti tadi itu roh-roh dan rejang tuh. Ya, gitu. Dibikin istana ini khusus tempat bermainnya. Kadang-kadang makhluk lain dan kecil juga yang telanjang itu, seperti tuyul juga sering lewat sini. Tapi Mbak Rida penerawangan sangat luar biasa sekali. Sebelum kita sambil jalan ke sini udah bercerita bahwa di sini banyak makhluk-makhluk kecil. Dan kebanyakan usianya masih belasan tahun yang nari-nari. Nah, Mbak Rida, apa benar? Mungkin sudah melihat. Jadi begini Mas, kalau saya lihat tadi kan kalau kata Bapak itu kan pas penari rejang ya. Pas saya melihat ini, saya nangkap dua sosok penari rejang di sini. Beliau itu masih kecil Mas. Maksudnya mungkin dibilang perawan karena saya pikir kan mungkin kisaran remaja gitu. Tapi kalau saya lihat di sini posturnya lebih kecil. Di bawah itu. Jadi dia posisinya tuh bergantung, rambutnya panjang ke bawah, kakinya di atas, tangannya begini, seperti kayak kelelawar ya. Baru diomongin angin udah bertiup kencang sedikit, menggambarkan iya dia mengatakan. Nah, bener nggak di sini pernah ada sosok wanita yang maaf nih menyeramkan? Ya. Karena di sini yang putih berong itu, ya di sana mandinya ya. Ada itu tempat leji namanya. Ya mandi siangnya. Ada orang yang lewat dipanggil disuruh, gosokin sabun, terus baru sampai sini orangnya kelihatan cantik, di belakangnya dia borong itu namanya apa? Itu sundel bolong. Apa benar nih Mbak Rida mungkin bisa melihatnya? Sosok itu perwujudan penari kok. Ya. Kalau yang bisa saya simpulkan, enggak. Kalau yang saya lihat di sini, saya bisa simpulkan itu sosok penari karena saya melihat pakaiannya kemben hijau kuning.
kemben hijau kuning seperti ini, dan di rambutnya masih ada bunga seperti apa? Bunga tanah putih, Pak. Iya. Bunga seperti warna putih. Hijau memang itu simbolnya hijau. Maka saya pakai hijau ini deh. Nah, Mbak Rida mungkin mediasi untuk ngorek informasi yang ada energi di sini. Monggo silakan. Ini sosoknya di sebelah sini. Ini. Persis. Satu, Dia menuruni. 2, 3, banyak. Turun Mas, sudah di bawah. Dia menuruni anak tangga satu persatu. 2, 3. Satu orang. Berapa? Satu orang. Satu orang pemirsa. Berpakaian seperti penari gitu ya. Pemirsa, Mbak Rida lagi komunikasi. Menari pemirsa, gerakan-gerakan seperti gerakan laki-laki. Emang narinya gini ya Pak? Begitu betul. Wah, kira-kira pesaingannya nih Adek. Rida dirasuki energi sesosok penari rejang yang dahulu pernah diculik oleh sang raksasa. Kita berharap melalui mediasi ini tim menemukan setitik informasi mengenai sang raksasa tersebut. Bisa. Nah, dia mau bicara juga ya. Tolong kasih tahu namanya, terus dijelasin. Bisa. Saged. Oh, benar-benar. Oh, saged. Seperti ini ya, Pak? Pak Ade ya? Kadang-kadang dia anak kecil kan takut bicara dia, apalagi dilihat orang banyak. Oh, gitu. Gimana kita dinetralisir dulu, terus diajak ngobrol. Bahasa Bali, Pak? Mau? Raymond sampaikan. Nggak ngerti. Lambat nih. Terlambat kita. Nggih, siro nggih jalan ke dasaran, silakan nggih, lurus. Kita bisa netralisir sendiri. Ya. Air. Sejenak Rida kehilangan kesadaran. Tubuhnya seketika melunglai. Namun sesaat kemudian ada semacam energi yang merasuk lagi ke badannya. Sepertinya ada sosok lain yang ingin merenggut alam bawah sadar Rida. Tapi kan Mbak Rida maksudnya mediasi. Saya pikir itu hanya nanti Mbak Rida cuma mediasi terus Mbak Rida bisa bercerita. Nggak taunya Mbak Rida itu tiba-tiba bisa menari. Padahal Mbak Rida basic narinya kan nggak ada itu. Iya. Kan? Nah terus akhirnya Mbak Rida jatuh, kita terlambat untuk menghalangnya. Tapi saya mohon maaf. Nggak apa-apa. Ini Pak, jadi itu kalau gini yang saya rasakan, saya mengalami dua sisi. Jadi mungkin yang pertama itu saya ada dua orang yang masuk ke saya karena pengalaman saya waktu itu saya melihat dua sosok gitu. Jadi yang pertama ini yang kecil ini ya Pak, apa namanya Suketi. Ya. Apa sih? Ini namanya itu nama orang juga, mungkin nama orang yang korban dulu mungkin begitu. Ya masih dia ingat dengan namanya. Zaman dulu mungkin udah lama. Nah, Terus habis itu saya mungkin anaknya masih kecil Pak, jadi kalau saya tanya pun agak susah berdialognya. Jadi sepertinya bahasa Indonesianya pun belum ya. Jadi sayanya yang nggak ngerti. Cuman tahun itu mungkin bisa ditangkap. Itu kayaknya masih belasan deh, masih sekitar 14 Ya. 13 tahun, Betul. 14 15 ya. Memang itu udah kalau benar-benar rejang, nggak boleh yang dewasa. Perawakannya kurus Pak, Ya. kecil, tangannya kecil banget.
Masih ada ya? Masih ada katanya. Masih ada. Itu kayaknya masih belasan ya, masih sekitar 14, Ya. 13 tahun, Betul. 14, 15 ya. Kalau itu udah, kalau benar-benar rejang, nggak boleh yang dewasa. Perawakannya kurus, Pak. Ya. Kecil. Tangannya kecil banget. Tangannya kecil sekali. Saya perhatikan. Ini hawanya kok beda ya, malah agak pengap sedikit. Ya, kalau yang kalau jujur sih saya emang nggak merasakan apa yang terjadi di sini ya, Pak. Jadi kalau saya jadi pada saat mungkin ada sesuatu terjadi sama saya flashback ke tempatnya beliau ini. Jadi pada saat itu mungkin karena posisi dia paling kecil, jadi dia di belakang pada saat itu gitu loh. Jadi rekannya di depan itu maksudnya penculikannya cara nangkapnya itu Raksasa itu nangkapnya itu. digandol gitu Ya, memang dipegang begini. Ya. Jadi kayak apa? Bawa karung gitu Ini aja. kayak bawa karung gitu. Besar orangnya. Jadi makanya Kuat kenapa? Jadi saya lihat sih posisi beliau di sini persis waktu dia digandol Yang sama kedua. raksasa. Ya. Jadi rambut berjuntai ke bawah, terbalik. ini kaki ke atas, ya gitu. Ini Memang dibawa lari. bergelantungnya seperti itu, Pak. Jadi luar biasa. seperti itu. Betul, ini kan tidak boleh ditebang, makanya saya pakai wastra dan rantai tadi di tempatnya. Siapa yang nebang, dia yang nanti sakitan, tidak bisa deh. Luar biasa. Tadi saya sempat masuk lagi dan ada mungkin informasi dari yang satunya lagi, Pak. Aku nggak sempat namanya, cuma namanya ini ketakutan gitu sih, Pak. Nah, ketakutan karena datang itu tadi mungkin ya. Ya, Nah, Ya pada saat tadi mediasi yang kedua kalinya itu pada saat mungkin kira-kira kan tangannya langsung jadi Betul, ya, seperti betul. itu. Jadi si raksasanya datang agak marah makanya dia teriak-teriak ya teriak-teriak loh kamu tuh lagi. takutan sama gimana. Saya tuh kadang-kadang nggak tega kalau kamu tuh ketakutan kayak gitu. Halo Mas Kang Srepat. Ya, jadi sosok raksasa ini memang saya buru dari tadi ketika kita penelusuran di istana itu, Mas. Jadi sosok itu sempat ngintip. Sosok ngintip ketika penari-penari rejang itu pada nari. Cuman dia langsung pergi, makanya saya kejar. Saya melihat arahnya dari arah sana. Saya kejar sebelum sampai lokasi, ternyata Mbak Rida, Mas Tukul dan Pak Made. Iya. Made sampai di sini. Dan cepet tadi kita bantu Mbak Rida gitu. Dan saya kagum itu bisa menari itu loh. Luar biasa. Raksasa itu bersemayam di mana nih? Mungkin dari Kang Sulepati dulu. Sepertinya kalau saya analisa bil gaib itu seperti ada tempat-tempatnya kayak lorong-lorong hitam masuk itu, Mas. Gelap banget tempatnya, makanya saya belum tahu itu di mana sebenarnya. Kalau Pak Made? Gini, kalau tempat kesananya raksasa, ya di sini di utara di dalam goanya itu memang dia. Makanya dekat di sini wilayahnya jadinya. Kalau rejangnya tadi makanya dia marah. Berarti Karena dia itu Iya, miliknya. berarti kita lari ke sini udah hampir sampai lokasi, Mas. Oh, nah kalau Mbak Rida sendiri bener situ. Iya, karena saya rasa ya beliau nggak mau seperti udah ketakutan gitu, Pak. Jadi saya juga bilang begitu. Betul Mas Samad. Iya betul Mas. Betul sekali sih tadi sama. Gimana? Ya. Kita mau ke sana? Boleh, Mas. Siap. Tapi aku nggak tega loh kalau lihat dirimu tuh sampai mengalami hal-hal yang tidak saya inginkan itu loh. Tapi yang penting terjaga terus, jangan lupa berdoa dan tetap kita memberikan satu sajian ke pemirsa, memberikan satu informasi kepada pemirsa ya bahwa budaya mitos itu ya dilihat dari kearifan lokal, heritage. Nah, pemirsa pasti penasaran di mana gua yang tempat tinggalnya raksasa itu dengan penari-penari yang sudah diculiknya. Gitu terus. Misa Tukul jalan. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, kita sudah mau menuju ke tempat yang kita tuju. Ya udah mendekati kurang lebih ada 10 meteran. Oh, Pak Made.
Nah, pemirsa Mister Teguh Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sudah ber-1, 2, 3, 4, 5, 6 di tempat yang kita tuju. Ini tempat apa nih Pak Maudi? Monggo. Ya, kalau sini dulu ini tempatnya penjaga-jaga gua itu. Tebing-tebingnya di sini pertama, terus ini kayunya besar, ya bisa ditebang. Ya, ini untuk menjaga ini pelestariannya. Terus banyak penghuninya juga yang kelihatan. Ya, kalau Mbak Rida. Iya, kalau saya rasakan itu, jadi dia ada seperti dua kekuatan menjadi satu. Sementara itu sebelumnya saya melihat di sini memang sosok ada seperti buta hijau ya Mas ya. Saya melihat ada sosok besar sekali dan ada sisiknya pun tebal-tebal gitu deh. Gitu ya Pak. Betul. Seperti itu gitu. Kalau Mbak Megi nih merasakan apa kok? Kamu kalau takutan tambah manis lah lihat. Iya Mas, kayak ada aktivitas aja gitu Mas di belakang sini. Kayak ngerasa nggak enak aja. Bener apa yang dikatakan Tim Megi dan semuanya ini luar biasa sekali nih. Mas, kayaknya ada sesuatu yang mau jalin Mbak Megi itu ke depan aja deh. Soleh Pati melihat sebuah kejadian janggal. Sepertinya ada keungkungan energi gaib yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Ini kan semuanya mukanya keluar semua gitu, bersisi. Itu apa tadi? Itu apa? Bisa Kang Soleh Pati Mama Samad lagi menetralisir sana. Terus Megi dan teriak melihat masih ada ya? Masih ada katanya. Masih ada. Satu Mbak, kalau sosok Mas. Kenapa? Nah. Oh, seperti ada ini apa? Cakaran gitu, tangannya tadi menyeberang. Ya, kayak lewat gitu sih. Tangan sosok kayak kuku gitu. Ngerti, kayak dicengkram gitu. Mbak Megi, kenapa waktu Kang Soleh Pati sama Mas Samad tadi menetralisir sana, Mbak Megi teriak, sosok apa yang Mbak Megi lihat ini? Sosok hitam Mas, hitam besar banget, kayak mau mendekat ke kita gitu. Itu yang saya lihat itu ada kayak kuku itu panjang banget Mas, mau cengkram dari belakang. Makanya saya coba teriak, lari dari situ, bantu Mas Samad untuk coba netralisir Mama Keri dulu. Tapi kayaknya sosok-sosok yang penunggu sini yang dibilang Mbak Rida itu bersisik, memang benar di situ ada belalainya yang itu. Akhirnya saya seperti kebelit, saya akhirnya jatuh. Ketarik. Jadi Mas, kan ada yang dia ngintip dari belakangnya, kan Mas lagi nginin ke atas. Nah dia narik ke kakinya, kebelit, dan jatuh. Nah, Mbak Rida sendiri apa yang terjadi tadi? Dia kan energi ya. Kalau dia kita bicarakan itu biasanya dia merasa dipanggil kayak seperti dipanggil ya. Iya. Ini belum aja masuk ke lokasi yang yang kita tuju dan sudah seperti ini. Saya masih penasaran dengan sosok raksasa itu. Pemirsa penasaran ke tempat yang kita tuju. Pikir ini. Ayo. Kang Soleh Pati. Ya Mas. Apa yang ganggu Mbak Megi itu ada sosok pengawal raksasa itu? Bagaimana? Salah satunya Mas. Yang saya lihat bukan hanya 1, 2, bahkan puluhan. Dan juga bermacam-macam sosok fish-nya itu beda-beda Mas. Mbak Rida itu sudah melihat Mas. Mbak Rida apa Mbak Rida? Kalau ini Mas, kalau yang saya lihat tadi sih ya sosok yang apa? Rejang-rejang itu kali ya. Oh, yang joget itu tadi? Beberapa. Penari. Ya beberapa. Karena ini Pak, mana Pak Ipan? Ini Pak. Ya. Soalnya agak banyak ya Pak korbannya gitu. Kalau memang dari dulu mungkin banyak. Ya, yang mana dikasih keluar, yang mana tidak. Mungkin itu raksasanya yang ngatur. Mas Samad mungkin bisa nambahin? Saya sih cuma ngedengar kayak ada auman dari sana. Betul. Udah bunyi geruyuk. Pemirsa Mister Teguh Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, saya mendengar suara geruyuk. Benar-benar ada. Mas, kalau saya tambahin itu keluar asap Mas di depan gua itu. Iya. Kayak asap ngepul gitu. Iya, mungkin kayak bekas bakarannya itu dulu kan.
kan dulu sempat dibakar pakai apa sih yang ilalang mungkin, jadi mungkin energinya masuk kayak ada asap dari guanya sih. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sepertinya Kang Sulehpati mau mengajak Mas Ahmad dan Mbak Megi untuk menelusuri ke dalam. Sebenarnya sih kalau saya terawang dari sini tuh memang tempatnya sempit Mas. Kalau berenam ya mungkin nggak muat masuknya, itu agak susah kalau saya lihat dari sini. Nah, pemirsa kita mendoakan dari luar saja. Nanti apa yang terjadi Kang Sulehpati dan Mas Ahmad dan Mbak Megi akan bercerita. Ikuti terus Mister Tukul. Malam pun semakin pekat. Langkah tim Mister Tukul tertuntun ke markas sang raksasa dari desa Sanggulan yang dikenal sebagai pemangsa gadis. Sebuah tempat yang sangat sakral adalah tujuannya. Sebuah goa yang dikenal sebagai goa raksasa. Tak ada yang menyangka di antara hamparan luas ladang ini terdapat sarang sang raksasa. Akses yang sulit dan letaknya yang jauh dari pemukiman membuatnya jarang terjamah manusia. Warga pun harus berpikir dua kali untuk masuk gua ini tanpa tujuan yang jelas. Pasalnya, gua yang kabarnya dipenuhi binatang buas ini dikenal sangat angker. Disinilah berbagai fenomena magis terjadi. Konon, sang raksasa memiliki beberapa pengawal yang tak kalah menakutkan. Tinggi, besar, dan menakutkan. Penampakannya kadang diikuti oleh beberapa sosok penari rejang yang rohnya telah dijadikan dayang-dayang oleh sang raksasa. Di sekitar areal gua ini memang berdaya magis tinggi. Ada aturan yang harus ditaati warga bila hendak beraktivitas. Misalnya saja di antara pukul 12 sampai 1 siang, warga harus menanggalkan segala aktivitasnya. Diyakini pada jam-jam itulah makhluk dari alam lain mulai menjamah dimensi manusia. Suatu ketika ada seorang warga yang lalai akan aturan itu. Ia pun terkena interaksi gaib hingga jatuh sakit. Saya pernah kerja sini waktu siang sampai malam. Karena itu mata saya tidak kelihatan. Saya pernah ke dokter sudah lama 1 bulan. Tidak, masih saja ada firasat untuk yang kerja di sini itu bahwa sesajen di dalam gua raksasa ini Sanggulan. Ya. Mas Ahmad dan juga Mbak Megi. Ya. Gimana yang Anda rasakan ketika masuk sampai gua ini? Karena jalannya begitu terjal ya, setapak demi setapak, sehingga kita harus hati-hati sampai lokasi sini. Yang Anda rasakan seperti apa? Kalau Megi sih jujur tadi pas turunan ke sini tuh dari leher sampai ke punggung ini kayak berat banget Ustadz. Terus berasanya ini kan malam ya. Kok kayak kita tuh kayak terkungkung gitu ya, maksudnya ini kan sawah gitu. Kok gerah banget gitu. Kalau saya rasa sih jarang ada yang berani masuk ke sini Kak Saleh. Jadi mungkin jarang terjamah sama manusia dengan medan yang seperti ini, dan mengakibatkan kayak mereka tuh nyaman di dalam sini sih. Kayak banyak sekali udah mengintip dari ujung sana. Seperti apa mungkin bisa disebutkan banyak sosok-sosoknya. Pemirsa, ketika Mas Ahmad tadi cerita sosok beliau, ini sebenarnya itu kan tinggi besar tuh. Jadi kalau masuk keluar itu berangkat gini. Kalau dia berdiri itu sampai mentok ke atap ini, atap gua. Jadi dia ngerangkak dan besar banget. Dan tadi tembus ke sana, tapi langsung hilang lagi. Saya coba, kalau sosok kenapa? Oh, seperti ada ini apa? Cakaran gitu, tangannya tadi menyeberang ketinggalan gitu sih. Tangan sosok kayak kuku. Nggak ngerti, kayak dicengkram gitu leher aku. Kayak, aduh nggak bisa dijelaskan lagi. Nggak tahu, aku kan pakai shawl nih bos, terus kayak ada yang ngecengkram aja leher aku. Ya, soalnya ketika kita membicarakan sosok makhluk itu langsung datang gitu. Dan saya lihat sih ada bukan cuma satu sosok raksasa itu, masalahnya cuma kayak dia punya ada beberapa pengawal yang penggawa dari bangsa siluman juga yang ada di bawah sekarang situ. Terus Pak Ustadz mau tanya, itu emang dia sukanya sama cewek ya, khusus cewek? Nah itu kan kalau mungkin gini aja, pasti pemirsa penasaran. Coba kita telusuri lagi sampai sana, barangkali kita bisa menemukan residual yang kita tangkap kehidupan masa lalu seperti apa. Oke pemirsa, kita lanjut ke lebih dalam lagi ya.
Itu cuma di batas leher yang ke atas yang memang menjadi mangsanya. Mas Ahmad, Mbak Maggie, seperti tempat itu yang saya bilang tadi untuk seperti ritual itu atau meditasi seseorang. Tapi ini jarang banget yang orang ya ke sini karena orang-orang tertentu yang berani dan punya ilmu tinggi yang berani untuk melakukan pertapaan atau meditasi di sini. Ini juga di tempat kayak suka ada persembahan-persembahan di sini kan Soleh. Iya. Kalau misalkan kita sebelum masuk sini tuh kayak seperti harus ada yang kayak ritual-ritual di sebelah sini untuk menghalang Sebelum masuk ya? Iya. Sini. Kenapa? Ini kayak ada sosok cewek yang dekat situ. Oh. Kenapa? Ini udah masuk. Ketahan ya itu. Seperti cekek itu, Mas. Iya. Kayak dicengkeram tadi kan. Iya. Mungkin kebanyakan pada saat mengambil sosok itu dicengkeram bagian belakang. Bisa bicara, maaf. Namanya siapa? Kenapa? Kena cekek. Tiang cekek saya. Bahasa Bali. Oh, dia kena cekek. Oke, pemirsa, yang saya lihat ini ada sosok perempuan yang mungkin menjadi korban dari keganasan dari sosok raksasa itu. Beliau belum bisa menjelaskan secara detail karena lehernya terkunci atau kecekek ya. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai bisa berkomunikasi kepada kita atau mungkin ke pemirsa. Tapi sosoknya masih bersemayam di Mbak Maggie. Itu cuma di batas leher yang ke atas yang memang menjadi mangsanya. Tapi tadi pas ketika ada yang datang itu ngerasain apa? Awalnya sih pas itu kayak cuman ngeliat sekelebat-sekelebat gitu cewek, cuma ngeliat rambut doang sih dari belakang panjang gitu kayak diikat gitu. Itu apa ya? Cuman aku buang muka terus, tapi kok kelihatan terus gitu pas tadi mau jalan ke sini. Terus pas lagi ngomong-ngomong nggak kuat kayak ada sesuatu yang bergejolak di perut terus kayak mau keluar gitu. Kelihatan selalu dari belakang sih. Dari belakang. Nggak kelihatan mukanya. Kayaknya badannya seaku deh, nggak jauh beda. Kalau umurnya sekitar berapa tahun sosok Ratih? Nggak ngerti ya? Mungkin sekitar 16 tahunan ya. Iya, soalnya badannya kecil-kecil juga sih hampir sama kayak. Ya masih gadis, yang saya lihat sih masih gadis dia. Kalau saya sih tadi ngerasain pada saat sosok Ratih tersebut masuk kan Soleh. Memang bukan cuma satu ya, ada beberapa yang di dalam dan saya rasa sih sosok raksasa ini lebih banyak mencengkeram tuh memang untuk mengambil tarik dari belakang ini. Nah terus seperti di sini dia selalu dipeluk seperti ini di pinggir sebelahnya, dibawa kemana-mana dan saya rasa sih ada salah satu cowok yang pernah pria ya saya lihat sih dia seperti punya hubungan pacar atau apa sih jenisnya. Nah ketika ia kekasih seperti itu si wanita ini diculik sama si buta ini dan dia mencari. Ketika ada yang mengasih tahu ada di dalam gua ini, dia meskipun nggak punya apa dia seperti membawa sesuatu kayak celurit tapi kecil ini ya. Dia bawa dari sana membabat tanah sekali sampai ke sini, cuman akhirnya ketemu nggak dari itu? Nggak, karena keburu dihadang sama ada sosok kayak seperti yang menyerupai ular gitu. Iya. Saya menghadang dia ketika dia mundur dan iya benar. Ditangkap. Saya ngerasa tadi ada suara seperti apa itunya ularnya itu mulutnya. Dan saya rasa sih si sosok ini dimakan sama ular dan yang sosok cowok tadi raksasanya itu kayak seperti memakan si tulang belulang dan pemirsa sosok raksasa tadi memang kan sekelebat saya lihat masuk keluar dan akhirnya saya hilang lagi
Ternyata dia balik lagi ke sana, yang saya lihat energi sangat kuat. Jadi saya penasaran dengan sosok tersebut. Makanya coba kita observasi lagi ke sana lebih dan lagi, barangkali bisa ketemu ya. Kang Soleh. Iya. Kalau dari sini raksasa itu kelihatan nggak? Sampai sini saya belum ada tanda-tanda yang ini ya, yang untuk keberadaannya. Tapi saya yakin kalau kita terus telusuri sampai sana pasti akan ketemu. Oh, ini masih banyak. Masih banyak ada. soalnya. Kalau Mas sendiri gimana? Dari sana ngeliat kayak sorotan mata kita di sini. Matanya udah kelihatan ya. Di sini terus lari ke dalam. Iya. Belum ada keberadaan yang pasti, belum ada. Makanya saya cuman seperti energinya aja yang menyebar gitu. Karena masuk ke sini seperti ya pengap kan, panas tambah pengap tambah panas terus. Ya, terus tadi matanya sempit banget, lokasinya tambah sempit gitu. Itu energi sosok beliau yang memang seakan-akan dia nggak mau kita ungkap. Apalagi tempat ini memang sepi dan belum terjajah oleh orang-orang Bali. Dan mungkin kita saja yang baru berani sampai sini dari perjalanan-perjalanan misteri yang diungkap. Lihat apa? Sudah dari situ Kang Soleh. Seperti itu ya. Oh iya. Itu udah di dalam Kang Soleh. Ada sinar yang gede gitu yang rasanya kayak di sini Kang Soleh. Iya. Sekilas cahaya misterius mengusik perhatian Ahmad. Ia mencoba menyambangi sumber cahaya itu. Ternyata cahaya itu merupakan perwujudan dari sang raksasa, sosok penebar kutukan di desa adat Sanggulan. Pembentukan dari sosok beliau yang masuk ke sini. Oh, ini sosoknya udah masuk ke Mas Ahmad. Ini sangat rawan sekali tempatnya. Saya jagain ini kejedot sama Mas Ahmad. Nama Anda siapa? Raksagawan. Udah berumur berapa tahun sampai di sini? 370 tahun. Itu sosok siapa yang tadi menapakmu ke sini? Anak buah kalian? Buah kalian. Kenapa Anda suka makan gadis? Jadi korban? Ada apa ini? Hah? Kalau yang Ratih itu korbanmu yang keberapa ya? Kenapa Anda Kenapa harus penari yang kamu pilih? Kenapa? Oh, aromanya. Oh. Lalu di situ aja. Sama kesini. Atasnya. Kenapa Anda suka darah? Aroma. Oh, aroma darah. Kenapa ini wanita? Ada berapa pasukan Anda di sini? Pasukannya. Sosok ular itu apa sosok ular? Oh, manggil temennya, suruh sini. Oh iya, astagfirullah. Pada kesini semua itu sosok ular, terus ada seperti kera, terus yang senari-nari gitu, matanya melotot semua gede-gede. Iya, dia ini sosok ini lagi memanggil teman-temannya untuk datang ke sini semua. Kayak terdorong aja tadi di situ.
kayak ada hembusan angin yang ngedorong. Sekilas cahaya misterius mengusik perhatian Ahmad. Ia mencoba menyambangi sumber cahaya itu. Ternyata cahaya itu merupakan perwujudan dari sang raksasa, sosok penebar kutukan di desa adat Sanggulan. Kakinya di kaki diikat kaki saya. Mas Ahmad bantuin. Diikat kaki saya, diikat. Luar ikat ke bawah aja. Nah, Bang Soleh, sosok raksasa ini kan sangat kuat sekali dan tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Nah, saya lihat sih dia itu terkalahkan sama kayak Jukut Timbul gitu, kayak dipukul ke situnya oleh batang Jukut Timbul. Batang. Sayur ya? Iya. Karena memang seperti ada perjanjian dulu. Sosok raksasa sama masyarakat. Mungkin masih ada hubungannya sama gadis-gadis itu loh. Kalau kamu masih makan lagi, mangsa gadis-gadis, maka kamu nanti akan saya bunuh. Karena apa? Semua ilmu pasti ada titik ada penghapusannya. Penghapusannya kayak gitu. Pada saat Sekaratul Mautnya kan Soleh, dia seperti mengucapkan sesuatu hal bahwa kayak dia nggak terima gitu, malu karena maksudnya dia tidak bisa dikalahkan oleh batang itu, dan ini kan soalnya seperti memberikan apa namanya, kayak memberikan kutukan kepada masyarakat sekitar sini. Mungkin jaraknya mungkin sekitar radius 200 mil. Wilayah sini tuh kayak kalau kamu makan buah Jukut Timbul ini, kamu kan bisa ada yang mati juga seperti saya, atau sakit, atau mendapatkan malapetaka. Mas Ahmad, Mbak Maggie, saya juga masih penasaran dengan sosok itu. Sebenarnya mungkin pemirsa kan tadi belum jelas sekali ya sosoknya itu bentuknya apa, kayak gimana, visualnya seperti apa. Makanya saya akan coba untuk memvisualkan di atas kanvas lebih detail lagi. Tapi pemirsa penasaran. Sosok raksasa ini semakin beringas, bahkan memanggil pengawal-pengawalnya untuk membuat tim hengkang dari gua ini. Hingga naas pun terjadi, Solepati terlilit oleh ular gaib pengawal sang raksasa saat hendak melakukan penetralisiran. Ya, misalnya tadi ketika Kang Soleh melakukan pelukisan dengan sosok raksasa itu, dia datang dari situ kayak narik Kang Soleh, jadi dia nggak suka untuk divisualkan, jadi Kang Soleh kejar ke sana karena energinya ketarik ke sana. Dan tadi pas di sini sih kita coba dinetralisir dan tadi keluar kayak ini ada asap-asap yang kayak energinya kita kesatukan kembali biar bisa divisualkan lewat kanvas. Capek. Astagfirullah. Mana Mas Tukul? Ntar cerita aja Mas Tukul. Ya. Dia mau nampak itu ada rasa kesalahan. Astagfirullah. Galap lah. Nampak jauh banget Mas. Ini hasilnya nampaknya yang ini. Ya, banyak tragedi yang terjadi di sana. Mbak Maggie, Mas Ahmad, juga saya sebenarnya sangat kewalahan ketika melawan sosok ini. Ketika dilukis pun ada pergerakan dan Mas Ahmad bantu saya. Akhirnya seperti apa Mas?
Sempat, ya, kayak energinya mau keluar pas itu nanti dikumpulin lagi sampai kita keluar asap tuh. Untuk mengumpulkan biar nggak kabur-kabur makhluk. Kalau Maggie apa tadi yang terjadi? Aku sampai was-was loh kamu masuk ke gua wong di situ aja suasana seperti itu. Iya tadi sempat ini sih Mas, aku kayak mungkin kemasukan kali ya. Dan beliau tadi pakai itu pas bahasa Bali yang di itu. Iya. Mengenai mitos kutukan nggak boleh makan jukut timbul, apakah kutukan itu bisa hilang suatu saat nanti Pak Made? Rasanya tidak itu, karena itu memang dari sekian tahun masih saja. Warga Sanggulan itu semua gitu kelahirannya. Walaupun dia sudah nikah keluar, tetap dia kena masih. Beduh. Ya betul Mas, kan yang namanya kutukan itu sumpah ya Mas. Biasanya sumpah itu sampai jadi jangan sembarangan mengucap sumpah lah. Iya. Pemirsa, Mr. Tukul dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budayanya, mitos dan misterinya. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul di tempat yang akan saya datangi lagi. Ikuti terus Mr. Tukul. Jalan. Belakang. Kamu nggak izin nggak tadi? Ya izin sama Pak Wayan. Pak Wayana itu Pak Wayan. Nah, tahu siapa saya Pak? Tahu siapa saya Pak? Tahu. Tadi nggak ada Pak. Nggak ada yang izin tadi ya. Nggak ada yang izin ke saya. Maaf, dengan siapa saya bicara? Maaf, dengan siapa saya bicara? Apakah Anda sosok Dadung Galiang?